Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Atma Sabila di Realita on the Street episode 14. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, Kabupaten Batang memiliki banyak objek wisata alam yang begitu indah. Salah satunya adalah objek wisata Kembang Langit Park. Wisata yang menyuguhkan panorama alam yang memanjakan mata dan cocok bagi kalian yang senang berburu spot foto. Seperti apa asiknya berwisata di objek wisata Kembang Langit Park? Berikut informasinya untuk Anda. Halo sahabat Realita on the Street, jika berkunjung ke tempat wisata, hal yang pasti dilakukan adalah berfoto. Nah, di tempat yang akan saya kunjungi saat ini, selain bisa berfoto, juga bisa sambil menikmati secangkir kopi. Di mana lagi kalau bukan di Kembang Langit Park, Kabupaten Batang. Ingin tahu seperti apa keseruannya? Ikuti aku terus ya! Berjalan-jalan ke Batang belum lengkap rasanya jika tak berkunjung ke tempat wisatanya. Salah satu tempat wisata yang masih hits adalah Kembang Langit Park. Wisata ini masih menjadi bagian dari Forest Kopi yang terletak di Desa Kembang Langit, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Wisata yang berkonsep alam ini didukung dengan spot-spot foto yang tentunya instagramable. Selain berfoto, pengunjung juga bisa memesan makanan dan minuman di kedai Forest Kopi yang letaknya bersebelahan dengan wisata Kembang Langit Park dengan berbagai menu pilihan. Kembang Langit Park ini di-launching karena melihat peluang usaha yang ada dan juga dengan alasan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam dengan berfoto sebelum memesan makanan dan minuman. Wisata dengan luas keseluruhan 10.000 hektar ini, pada hari biasa jumlah pengunjung berkisar 250 orang dan pada hari libur mampu mencapai 500 orang. Dengan merogoh kocek untuk tiket terusan seharga Rp25.000, pengunjung sudah bisa menikmati dan berfoto di Forest Bridge dan Kembang Langit Park. Selain itu, pengunjung juga mendapatkan voucher kopi, spaghetti, dan replika balon udara sehingga lebih hemat. Gini, Forest Kopi sendiri kalau weekend itu biasanya terkadang nggak bisa menampung. Jadi mereka datang ke sini dengan tempat yang sudah terbatas, full. Jadi kita pengen orang yang datang ke sini itu nggak langsung pulang. Jadi gimana sih caranya? Kita punya alam, kita kelola aja deh tempat ini bagus kok, bisa kita buat wisata alam. Jadi ketika orang yang kesini ketika weekend nggak dapat meja, mereka bisa berwisata terlebih dahulu gitu. Wisata Kembang Langit Park dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Berkunjung di malam hari adalah waktu yang sangat recommended, karena mata akan dimanjakan dengan lampu-lampu yang menarik, terutama Forest Bridge yang menjadi spot foto terfavorit. Menurut saya itu Kembang Langit ini cukup bagus ya. Kalau di malam hari malah lebih bagus daripada siang atau sorenya itu. Kalau biasanya itu kalau siang itu kebanyakan kabut jadi nggak bisa foto-foto. Nah kalau malam itu banyak lampu-lampunya jadi lebih bagus. Dengan mengusung konsep alam, wisata ini mampu membuat pengunjung tertarik untuk datang dan cocok dijadikan daftar tempat liburan. Itu dia keseruan saya di Kembang Langit Park, Kabupaten Batang. Saya Niswatun Solihah beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita News. Kembali ke studio. Berbicara tentang kedai kopi, ini banyak sekali kedai kopi yang menghadirkan berbagai konsep unik. Di Kota Pekalongan terdapat kedai kopi yang mengusung konsep perpaduan dengan bengkel sepeda. Seperti apa keunikannya? Berikut informasinya untuk Anda. Halo pemirsa Realita on the Street, seiring dengan berjalannya waktu,
banyak sekali kafe yang berdiri di kota Pekalongan. Selain keunikannya, ada pula kafe yang digabung dengan usaha lain, yang mana salah satunya menjadi daya tarik pengunjung. Contohnya kafe yang saya kunjungi saat ini, yaitu di Garage Edge Cafe. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda. Garage Edge Cafe, satu-satunya kafe di Pekalongan yang memiliki konsep perpaduan dengan bengkel sepeda. Berlokasi di Jalan WR Supratman, Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan ini didirikan pada 17 Agustus 2020 milik perusahaan tekstil Rehal Trako. Pada awalnya, kafe ini dibuka karena melihat adanya peluang di masa pandemi yang mana banyak orang yang menggiatkan kembali olahraga bersepeda. Jadi ini tuh kan konsepnya juga bengkel. Jadi gini, kita kan katanya itu nanti rencananya juga kan ada jual spare part dan juga aksesoris. Di samping juga sepeda yang ada di sini juga untuk sepeda yang dijual juga ada. Beberapa ada yang memang kesini untuk dari membangun ulang, rebuild, terus restorasi, servis ringan, servis berat juga bisa. Nama Garage Edge memiliki makna tersendiri. Kata garage yang berarti garasi yang dialihfungsikan menjadi bengkel. Sementara angka 8 merupakan angka yang tidak terputus, mencerminkan bahwa usaha ini diharapkan terus berjalan. Garage Edge, kedai kopi buka mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara Garage Edge Bengkel buka mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Garage Edge menyediakan berbagai jenis kopi dan menu makanan. Tak hanya itu, kafe ini juga menjual aneka spare part, aksesoris sepeda, dan sepeda utuhnya juga, dari yang harganya 5 juta hingga 35 juta rupiah, serta membuka aneka layanan servis dari servis ringan, servis berat, penggantian komponen sepeda, dan membangun ulang sepeda dengan harga yang bervariasi, dan tentunya mengutamakan kualitas dan pelayanan. Jawabannya ya ini kalau ya kebetulan senang kopi, kebetulan suka goes, sangat positif sekali. Di samping itu kita di bengkel sini itu nyaman, servisnya juga memuaskan, cukup bagus untuk kriteria di Pekalongan itu ya bengkel dalam fungsi pelayanannya. Pokoknya pelayanan bagus di sini. Ya. Dengan perpaduan antara kuliner dan jasa bengkel, ini memungkinkan para pengunjung dapat menunggu sepedanya di servis sembari menikmati kuliner yang ada. Itu tadi keseruan saya melihat kafe bengkel sepeda. Bagi kalian ingin menserviskan atau ngopi-ngopi, bisa datang langsung ke Garage Edge. Saya Hofidatul Umah, kembali ke studio. Beralih ke informasi selanjutnya. Di era modern seperti sekarang ini, permainan tradisional seakan terlupakan. Hal itulah yang mendorong berdirinya komunitas tradisional Games Return. Nah, kali ini tim Realita on the Street mendapat kesempatan untuk melihat keseruan dari komunitas tradisional Games Return di Pekalongan. Seperti apa keseruannya? Berikut informasinya untuk Anda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam. Salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia ialah permainan tradisional. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisional yang bermacam-macam. Di kota Pekalongan sendiri terdapat sekumpulan orang yang memiliki ketertarikan kepada permainan tradisional, yang tergabung dalam suatu komunitas yang bernama Traditional Games Return. Nah, kali ini tim Realita on the Street akan mengajak pemirsa melihat bagaimana keseruan komunitas ini. Seperti apa kelanjutannya? Yuk ikutin saya. Komunitas Traditional Games Returns merupakan komunitas yang melestarikan permainan tradisional kepada anak-anak. Komunitas ini memiliki base camp di kantor Kecamatan Pekalongan Selatan.
tepatnya di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 353, Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dibentuknya komunitas Traditional Games Returns bermula dari Hasan yang merupakan ketua, mendapatkan tantangan dari Traditional Games Returns Pusat untuk membuat komunitas permainan tradisional di Pekalongan. Bermodalkan status WhatsApp, Hasan mampu mengajak 50 anggota untuk bergabung dalam komunitas ini. Hingga saat ini terdapat 50 anggota aktif yang tergabung dalam komunitas Traditional Games Returns Pekalongan ini. Kita ada kampanye rutin atau aksi rutin. Kalau aksi rutin itu biasanya kita setiap hari Minggu pagi kita menuju ke pusat-pusat keramaian gitu. Kalau belum pandemik seperti ini ya, dulu kita di alun-alun Kota Pekalongan, itu target awal kita beraksi di situ. Dari biasanya rentang waktunya sih antara 3 jam gitu, dari jam 7 sampai jam 9-an, kalau nggak setengah 10 kayak gitu, tergantung keramaian masanya. Komunitas Traditional Games Returns biasanya mengadakan kegiatan di pusat keramaian seperti alun-alun dan taman kota. Tak hanya itu, kegiatannya beragam seperti bakti sosial, Close to School, dan tidak jarang komunitas ini sering berkolaborasi dengan beberapa komunitas, organisasi, dan beberapa sekolah demi memberikan edukasi dan mengenalkan permainan tradisional serta membatasi penggunaan gadget pada anak-anak. Nah, itu tadi keseruan tim Realita on the Street bersama komunitas Traditional Games Returns. Saya Putri Dewi Yulianti bersama kru yang bertugas pamit undur diri, kembali ke studio. Traditional Game Return bersama Realita on the Street. Pemirsa, informasi mengenai komunitas Traditional Games Return tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 14 ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik dapat kirimkan ke akun sosial media kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Atma Sabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.